Wah, kok datangnya bareng-bareng sama Kak Yabes ya? Iya, tadi kita nggak sengaja ketemu di jalan. Jadi langsung deh ke sini bareng-bareng. Oh begitu. Nah, Kak Ivon sudah siap belum menyapa adik-adik yang ada di rumah? Sudah siap dong? Mari kita sapa adik-adik kita yang ada di rumah. Shalom. Shalom. Ketemu lagi dengan Kak Tina Dan Kak Ivon. juga Kak Yabes. Nah, adik-adik, gimana kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan melindungi adik-adik semuanya. ya, betul Kak. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dan kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa. Sebelum itu kita doa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini. Kau sudah izinkan kami untuk bisa beribadah. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa sertai kami ya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah Kak, sebelum kita pujian, kita mau ucapkan yel-yel dulu yuk. Yuk. Yuk kita sama-sama ikuti yel-yel kita. Ya, anak taat. Yes, itulah aku. Kurang semangat Kak Tina, kurang semangat. Oh iya, kurang semangat. Sekali lagi katakan. Anak taat. Yes, itulah aku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Senang sekali ya. Heeh. Tapi kelihatannya adik-adik harus lebih semangat lagi. Oh Puji iya. Tuhan ya Kak Tina. Harus bersuka cita Kak ya. Iya, heeh. Wah, senang sekali kita bertemu dengan Tuhan Yesus, berarti kita harus bersuka cita ya Kak ya. Sukacita. Ayo Kak Yabes. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, takkan mati bagiku. Sukacitaku
ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhan. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Amin. Sukacita kita penuh hari ini, Kak. Iya, aduh. Kak, kita harus belajar ya untuk mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Betul banget itu, Kak Ivon. Nah, jadi sukacita banget nih ya. Iya. Punya Allah yang begitu baik. Amin. Ayo Kak Yabes. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Nah, puji Tuhan. Tuhan, senang sekali ya Kak ya kita memuji Tuhan hari ini. Iya, adik-adik di rumah pasti juga bersuka cita karena habis memuji Tuhan.
Nah Kak, sebelum masuk ke firman Tuhan, kita ini habis gini kan mau dengerin firman Tuhan. Kita ucapkan itu loh Kak, apa? Super apa? Oh iya, Super. kita mau ucapkan super kebenaran kita hari ini. Apa ya kira-kira ya? Apa Kak Tina? Tuh adik-adik di rumah sudah penasaran. Apa ya? Mau tahu? Ayo kita sama-sama ucapkan super kebenaran kita hari ini. Ayo. 1, 2, 3. Hilangkan kesombongan, belajar rendah hati. Sekali lagi Kak. Oh iya, sekali lagi yang lebih semangat lagi adik-adik ya semuanya di rumah. Yuk, 1, 2, 3. Hilangkan kesombongan, belajar rendah hati. Nah, kalau ada super kebenaran berarti kita juga belajar tentang super ayat. Wah, kita harus belajar rendah hati dan tidak boleh sombong. Ayo semuanya, kita buka Alkitab kita di 1 Samuel ayat pasal 2 ayat 3. Maaf ya, sekali lagi kita akan buka Alkitab kita di 1 Samuel 2 ayat yang ketiga. Sudah ketemu semuanya? Yuk kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Wah, jadi perbuatan-perbuatan kita selalu diuji loh sama Tuhan. Ingat, Tuhan itu Maha Tahu ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke firman Tuhan, kita harus apa dulu? Kita harus berdoa terlebih dahulu. Tapi kita harus apa Kak? Nyanyi. Wah, mau nyanyi dulu. Yuk. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian dulu ya. Kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati.
terima kasih Tuhan buat kasih-Mu atas hidup kami, di mana Engkau telah mengampuni kami. Ajar kami juga untuk kami boleh mengasihi dan mengampuni orang-orang di sekitar kami yang bersalah kepada kami. Biarlah kebenaran firman-Mu yang akan membawa kami untuk kami memiliki kasih seperti Engkau Tuhan. Terlebih kami memiliki kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau terima berkat kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Setelah air bah, keturunan Nuh bertambah banyak. Pada saat itu hanya ada satu bahasa dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Wah, cari nama. Maksudnya mereka mau menyombongkan diri gitu, supaya mereka menjadi terkenal. Terus mereka gak taat dong sama Tuhan. Kan Tuhan sudah berfirman, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhi bumi." Tapi kok mereka malah mau membuat menara yang tinggi supaya mereka tidak tersebar dan tetap bersama di satu tempat. Wah, adik-adik, kalau mereka terus bersatu, banyak bagian bumi ini yang tidak berpenghuni dong. Wah. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh mereka. Dan Tuhan berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Hey, put it there. Woi, kamu tuh ngomong apa sih? Aku gak ngerti. Hey, tolong ambilkan tong itu. Hey, njaluk tong sing iku. Wah, karena mereka tidak mengerti bahasa yang diucapkan satu sama lain, maka berhentilah mereka membangun kota itu. Demikianlah mereka disebarkan Tuhan ke seluruh bumi. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka tersebar ke seluruh bumi. Shalom adik-adik. Gimana tadi pujiannya? Semangat kan pasti? Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik duduk dengan tenang. Mari kita buka telinga kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, tadi masih ingat gak super ayatnya apa? Ayo kita buka Alkitab kita lagi yuk. Kita buka di 1 Samuel pasal 2 ayat ke-3. Nah, sudah ketemu belum semuanya? Ayo, Kak Grace tunggu ya. Sudah ketemu? Nah, sekarang kita baca ya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak ya? Kita kok dari tadi super ayatnya kayak gitu ya. Kita mau bahas tentang apa sih hari ini? Kita mau belajar apa sih hari ini? Nah, kita mau belajar tentang apa itu sombong dan apa itu rendah hati. Nah, pertama-tama tadi kan adik-adik sudah dengar
kita mendengarkan cerita tentang Menara Babel. Nah, tadi Kak Ivon kayaknya singgung kalau orang-orang di Babel itu ingin mencari nama. Ingin mencari nama berarti sombong dong. Iya, benar adik-adik. Mereka itu sombong dan ingin seolah-olah mereka tidak membutuhkan Tuhan. Wah, kok bisa gitu ya? Nah, ayo kita cari tahu dulu sombong itu apa sih? Sombong itu adalah menghargai diri sendiri tapi secara berlebihan. Wah, seperti apa sih Kak contohnya? Contohnya itu misalnya nih, kita merasa diri kita lebih pintar daripada teman-teman kita karena nilai kita selalu bagus di ujian, di ulangan-ulangan, di PR-PR nilai kita selalu bagus. Nah, akhirnya kita menjadi sombong dan kita merendahkan orang lain. Akhirnya kita ngejek deh teman kita yang nilainya jelek. Kita bilang, ih kamu kok gitu aja nggak bisa sih? Nih lihat nih nilaiku. Aku dapat nilai 8, aku dapat nilai 10. Nah, itu namanya sombong. Nah, gimana sih perasaan adik-adik kalau diajak kayak gitu? Pasti kan sedih kan ya. Masa sih aku sudah berusaha keras kok malah diajak seperti itu? Kira-kira adik-adik senang nggak punya teman kayak gitu? Pastinya nggak senang kan kalau punya teman-teman yang sombong. Nah, adik-adik tahu nggak kalau sombong itu adalah dosa yang paling Tuhan itu nggak suka. Tuhan itu benci banget yang namanya orang sombong. Nah, kenapa? Karena kalau kita sombong itu, kita sebenarnya lagi nggak taat sama Tuhan. Nah, coba kita baca yuk di Lukas 18 ayat ke-14. Ayo kita buka Alkitab kita di Lukas pasal 18 ayat yang ke-14. Nah, ayo kita baca sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Wah, maksudnya gimana sih Kak? Maksudnya firman Tuhan ini adalah barang siapa yang menyombongkan diri, dia akan direndahkan sama Tuhan, akan direndahkan juga sama teman-temannya. Gak akan ada yang suka sama orang sombong. Tapi ketika kita merendahkan diri atau merendahkan hati kita, Tuhan itu senang dan teman-teman kita juga pastinya senang. Adik-adik ingat gak? Karena sombong, Lucifer itu jadi diusir dari surga karena dia mau menjadi seperti Allah. Nah, sama juga karena dosa sombong membuat Hawa jadi jatuh dalam bujukan ular. Karena ular berkata dia bisa sama seperti Allah. Wah, ternyata banyak sekali ya contoh-contoh sombong di dalam Alkitab. Seperti tadi juga kita mendengar cerita tentang bangsa Babel. Nah, karena mereka juga sombong, mereka merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Akhirnya mereka membangun menara Babel yang tinggi sekali untuk menyamai Tuhan. Wah, kok bisa gitu ya? Emang mereka merasa bisa hidup tanpa Tuhan? Adik-adik bisa nggak hidup tanpa Tuhan? Sebenarnya kita itu nggak bisa loh hidup tanpa Tuhan. Benar, kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena semua yang ada dalam hidup kita itu semua karena anugerah Tuhan. Kita punya orang tua yang menyayangi kita, kita bisa bernafas, kita bisa sekolah, kita bisa makan. Itu semua berkat Tuhan. Kemampuan yang kita punya, terus kepintaran, bakat kita, itu semua karena Tuhan. Jadi tanpa Tuhan kita itu bukan apa-apa. Nah, misalnya nih adik-adik mau ujian, adik-adik sudah belajar bekerja keras gitu ya, belajar dari pagi sampai malam. Terus habis itu tiba-tiba pas besok ujian adik-adik ngeblank karena adik-adik gak berdoa dulu, gak minta Tuhan untuk tolong. Nah, kalau adik-adik gak berdoa dulu minta pertolongan Tuhan, adik-adik gak akan bisa ngerjakan PR-nya, gak bisa ngerjain ujiannya. Tapi kalau adik-adik berdoa dulu, Tuhan Yesus, aku sudah belajar, nah aku menyerahkan sisanya ke dalam tangan-Mu. Aku ingin Engkau yang membimbing aku, memberikan hikmat. Pasti Tuhan memberikan hikmat dan pasti Tuhan akan menolong adik-adik. Nah, makanya kita harus belajar untuk rendah hati. Apa sih rendah hati itu, Kak? Rendah hati itu berarti kita tidak sombong. Dan orang yang rendah hati itu disukai Tuhan loh. Karena sifat rendah hati itu berarti kita berpikir kita ini butuh Tuhan.
selalu butuh Tuhan. Kita mau pergi, kita butuh Tuhan. Kita mau ujian, kita butuh Tuhan. Kita mau beribadah, kita butuh Tuhan. Pokoknya segala sesuatu yang kita lakukan, kita butuh Tuhan. Nah, mari kita buka lagi di Amsal 29 ayat 23 ya. Mari kita buka Amsal 29 ayat 23. Begini bunyinya, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Nah, maka dari itu adik-adik, ayo kita belajar rendah hati ya, seperti Tuhan Yesus, supaya kita juga menyenangkan hatinya. Nah, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan terus berikan adik-adik hikmat untuk bisa belajar untuk rendah hati. Nah, sekarang kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa, mari adik-adik lipat tangannya. Kita tutup mata dan kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau beritakan kepada kami Tuhan. Terus pimpin kami, berikan kami hikmat, ajarkan kami untuk terus rendah hati Tuhan, supaya kami bisa seperti Engkau dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini firman Tuhannya mengingatkan kita kalau Tuhan itu paling gak suka sama orang yang sombong. Wah, betul juga itu Kak. Tapi gini Kak, seumpamanya aku memberi seseorang, setelah itu aku foto-foto Kak, terus aku upload di media sosial, kira-kira aku termasuk anak yang sombong nggak ya? Tergantung tujuan dan motivasinya kakak. Kalau misalnya kakak memberi orang lain dengan tujuan supaya kakak mau dipuji, mau pamer sama orang lain, itu namanya kakak sombong. Tapi kalau tujuannya kakak memang benar-benar tulus, memang mau memberi, dan kakak mau nih dorong teman-temannya kakak supaya mau memberi juga, itu namanya bukan sombong Kak. Jadi tergantung tujuan dan motivasinya. Dan ingat Kak, Tuhan itu tahu kok isi hati kita. Kita ini mau benar-benar tulus memberi, atau kita ini cuma mau menyombongkan diri, Tuhan tahu. Oh, benar juga ya Kak. Kalau gitu, aku mau belajar hidup rendah hati sesuai firman Tuhan deh kalau gitu. Mantap Kak. Nah Kak, ayo Kak, kita mau lihat prakarya. Waktunya prakarya Kak. Oh iya, kira-kira prakarya kita hari ini apa ya? Adik-adik semuanya di rumah penasaran? Ayo kita sama-sama lihat prakarya. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Grace. Nah, hari ini kita bukan mengerjakan prakarya seperti biasanya. Kita akan games bersama Family Challenge ya. Nah, Kak Grace nggak mau sendiri nih, karena main ini butuh 2, 3, 4 orang. Nah, jadi kalau di sini Kak Grace akan ajak siapa ya? Katina deh, Katina sini Katina. Sini. Nah, Katina akan menemani Kak Grace hari ini. Nah, kalau adik-adik nanti ajak papa, mama, kakak, adik, siapapun deh yang mau diajak main. Nah, kita akan bermain bersama. Nah, kita akan membuat menara dari ini, gelas. Adik-adik bisa ambil 6 gelas seperti ini. Lalu yang perlu disiapkan juga adalah karet gelang. Nih, karet gelang ya. Nah, cara memainkannya adalah adik-adik disebar dulu seperti ini, 6 gelas ya. Nah, kita akan memindahkan gelas ini ke sini dan membuat menara ya. Ayo Kak Tina tolong bantuin Kak Grace. Jadi caranya adalah nih, 1 karet gelang dimasukkan ke sini ya. Dimasukkan, lalu ambil 2 gelang, dimasukkan seperti ini. Kalau yang main 2 orang, berarti karetnya memerlukan 5. Yang 1 ditaruh di sini, yang 4 itu buat pegangan ya. Jadi cara mainnya seperti ini. Ayo Kak Tina. Nah, untuk mengambil gelasnya, kita renggangkan dulu karetnya, lalu kita ambil, hap.
dipindahkan, cik, 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 cik. Nah, dilepas lagi. Nah, gampang kan ya? Gampang kan ya? Nah, sekarang ayo kita pindahkan yang lainnya dan kita buat menara. Hati-hati ya, pelan-pelan. Nanti kalau jatuh diambil lagi. Diambilnya pakai karet ya. Yeay, sudah jadi menaranya. Nah, adik-adik jangan lupa untuk memvideokan challenge ini bersama dengan keluarga ya. Kakak-kakak tunggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik jangan lupa kalian upload video kalian dan foto kalian saat mengikuti ibadah dan juga video membuat prakarya untuk hari ini. Dan jangan lupa ya adik-adik untuk selalu belajar rendah hati. Nah, sekian dulu ibadah sekolah minggu kita hari ini, Kak. Kita akan bertemu kembali di ibadah sekolah minggu depan. Dadah. Dadah, sampai jumpa. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. memberkati.